Coba deh kita pikirin sejenak. Hampir semua hal dalam hidup kita itu kan sebenarnya dibangun di atas janji dan kesepakatan ya. Mulai dari hal sepele kayak beli kopi, sampai yang serius kayak tanda tangan kontrak kerja. Semuanya itu perjanjian. Tapi jujur aja deh, prosesnya seringkali ribet banget kan? Kita butuh pengacara buat nerjemahin bahasa hukum yang jelimet, butuh bank buat ngurusin pembayaran, butuh notaris buat ngesain dokumen. Nah, setiap perantara ini nambah biaya, nambah waktu, dan yang paling parah, membuka peluang untuk salah paham atau bahkan dicurangin. Sekarang coba bayangin skenario lain. Gimana kalau ada sebuah perjanjian yang bisa jalan sendiri secara otomatis tanpa butuh perantara sama sekali? Sebuah dunia di mana kepercayaan kita tuh bukan lagi ke orang, tapi ke matematika dan kode yang nggak bisa diutak-atik. Nah inilah ide revolusioner di balik apa yang kita sebut kontrak pintar. Jadi, apa sih sebenarnya masalah utama dengan cara kita bikin perjanjian selama ini? Yuk kita bedah satu persatu kelemahannya. Bedanya tuh kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada perjanjian tradisional yang tergantung sama perantara, prosesnya lama, dan bahasanya seringkali bisa ditafsirin macam-macam. Di sisi lain ada kontrak pintar. Semuanya langsung antar pihak, hampir instan. Dan yang paling penting, apa yang tertulis di kode, ya itulah yang bakal terjadi. Gak ada lagi tuh yang namanya area abu-abu. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kita bahas solusinya. Jadi, apa sih sebenarnya kontrak pintar atau smart kontrak itu? Gampangnya gini, ini tuh program komputer. Tapi bukan program biasa. Program ini disimpan di atas blockchain, kayak buku catatan digital raksasa yang nggak bisa diubah-ubah. Hal ini yang bikin dia aman dan transparan. Anggap aja kayak robot super patuh yang bakal ngelakuin persis apa yang udah kita program dari awal, tanpa komplain. Cara kerjanya itu super logis, pakai logika jika maka. Contohnya, jika pembayaran sudah diterima, maka kepemilikan aset digital otomatis pindah tangan. Atau, jika paket sudah dikonfirmasi sampai tujuan, maka dana otomatis cair ke penjual. Semuanya jalan sendiri, gak perlu ada yang neken tombol atau nunggu persetujuan manual lagi. Nah, ini dia poin kuncinya. Di dunia kontrak pintar ada ungkapan yang terkenal, code is law, atau kode adalah hukum. Dan ini benar-benar harfiah. Gak ada banding, gak ada negosiasi ulang. Apa yang udah tertulis di dalam kode, itulah yang bakal terjadi. Titik. Ini menciptakan sebuah kepastian yang luar biasa. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang kita lihat gimana teknologi ini benar-benar udah mulai dipakai dan mengubah banyak hal di dunia nyata. Contoh pertama yang paling gampang, pemilu atau voting. Kita semua udah hafal lah ya alurnya. Daftar, dapat kertas suara, nyoblos, terus ngitung manual satu persatu. Proses yang, ya gitu deh, mahal, makan waktu lama, dan sayangnya rawan banget sama kesalahan manusia dan juga kecurangan. Sekarang bandingin sama voting pakai smart contract. Tiap suara langsung tercatat di blockchain. Hasilnya, biaya cetak dan logistik bisa dipangkas habis-habisan. Penghitungan suara kelar dalam hitungan menit, bukan berhari-hari. Dan yang terpenting, setiap suara tercatat permanen dan transparan. Jadi kepercayaan publik terhadap prosesnya bisa jauh lebih tinggi. Oke, kita pindah ke industri keuangan. Nah, ini adalah salah satu area di mana smart contract benar-benar nunjukin taringnya. Dia jadi jembatan antara dunia perbankan konvensional dan efisiensi teknologi baru yang terdesentralisasi. Dan ini bukan skala coba-coba loh. JP Morgan, salah satu bank terbesar di dunia, udah memproses transaksi pinjaman jangka pendek senilai hampir 700 miliar dolar pakai platform smart contract mereka. Ini bukti kalau pemain raksasa pun udah serius banget mengadopsi teknologi ini. Contoh keren lainnya datang dari HSBC dan Wells Fargo. Mereka pakai blockchain barengan buat nyelesain transaksi valuta asing. Proses yang biasanya makan waktu berjam-jam, sekarang bisa kelar cuma dalam hitungan menit. Langsung antar bank, tanpa perlu lewat perantara clearing lagi. Efisiensinya luar biasa. Smart contract juga bisa memberdayakan para seniman loh. Lewat NFT, seorang seniman bisa menanamkan program royalti langsung di dalam karyanya. Artinya, setiap kali karya digitalnya itu dijual lagi, si seniman bakal otomatis dapat bagiannya. Ini kan jadi semacam passive income yang dulu cuma jadi impian buat banyak kreator. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua contoh tadi, apa sih intinya? Kontrak pinter itu bukan cuma soal efisiensi, bukan cuma biar lebih cepat dan murah. Tapi ini soal membangun sebuah fondasi kepercayaan yang benar-benar baru di dunia digital. Nah, ini pilar-pilarnya.
Pertama, trustless. Ini bukan berarti kita nggak percaya siapa-siapa ya. Maksudnya, kita nggak perlu menaruh kepercayaan buta ke orang atau institusi. Kita cukup percaya sama kodenya. Terus, transparan. Semua aturan mainnya terbuka. Aman, karena dikunci pakai kriptografi canggih. Dan yang terakhir, konsisten. Karena kode itu nggak pernah lelah, nggak pernah pilih kasih, dan nggak pernah salah interpretasi. Tentu saja, gak ada teknologi yang 100% sempurna. Dan ini pertanyaan yang krusial banget. Kalau tadi kita bilang kode adalah hukum, gimana ceritanya kalau hukumnya itu sendiri ternyata ada celahnya? Kasus DAO di tahun 2016 jadi pelajaran pahitnya. Ada seorang peretas yang nemuin celah di dalam kodenya, terus dia pakai celah itu buat nguras dana jutaan dolar. Ironisnya, si peretas ini sebenarnya nggak melanggar aturan sama sekali. Dia cuma menjalankan kode persis seperti yang tertulis, meskipun jelas itu berlawanan dengan niat para pembuatnya. Insiden ini jadi pengingat kalau keandalan mutlak sebuah smart contract itu ya bergantung pada kesempurnaan kodenya. Pada akhirnya, terlepas dari semua tantangannya, pergeseran besar ini udah terjadi. Kita sedang bergerak ke sebuah dunia di mana jaminan sebuah janji itu bukan lagi ada di reputasi seseorang atau nama besar sebuah perusahaan, tapi pada integritas kode yang bisa diperiksa oleh siapapun. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang bisa saya percaya, tapi berubah menjadi kode mana yang bisa saya percaya. Dan itu bisa mengubah segalanya.